Inilah, makanya kita kalau masuk ke website yang mengatasnamakan Gchip itu hati-hati guys ya. Hai Pioneers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Tutorial Channel. Jangan lupa dibantu like, subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan di kolom komentarnya. Di video kali ini gua mau coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk di video-video saya sebelumnya. Oke, langsung saja gua mau jawab satu persatu pertanyaan kalian di kolom komentar video saya sebelumnya melalui video kali ini. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Pertanyaan yang pertama datang dari Ade Dramayo. Nah, Bang Mimin, sebenarnya harga GCV bakal terlaksana apa tidak sih? Dan bisa cair dengan harga GCV apa tidak? Mau jawab jujur atau jawab yang palsu nih? Nah, kalau jawaban yang jujur, untuk saat ini nggak ada harga GCV, yang ada harganya yaitu Rp4.000 di market ya. Market mana? Market OKX, market Pioneer, market Bitget, market Get.io, dan lain-lain yang sudah resmi lolos KYB di Pi Network. Nah, itu harganya sekarang di market itu kurang lebih Rp4.000. Ini jawaban yang jujur. Jawabannya yang nggak jujur atau lebih tepatnya dilebih-lebihkan, maka dia akan menjawab bisa gitu ya, bisa nanti harganya GCV atau satu koin Pi 5 miliar. Itu jawaban yang tidak jujur atau dilebih-lebihkan. Bahkan dia tanya seperti ini di video saya, yang mencibir ya kan, yang mencibir statement saya, kemudian video-video saya yang mengatakan saya munafik itu nggak berani jawab gitu. Kalau beneran cair GCP, kenapa mereka nggak jawab pertanyaan Ade Dramayu gitu? Inilah ironisnya di komunitas Pi Network. Jadi jawaban jujur saya adalah nggak bisa cair GCP, belum bisa. Kalaupun bisa entah kapan ya, nggak tahu itu kapan ya. Di market masih 4.000. Bitcoin itu 15 tahun dari 2009, sekarang harga tertinggi itu di bulan kemarin yaitu 2 miliar satu koin Bitcoin. Sedangkan Pi baru listing di market kripto itu di tanggal 20 Februari 2025. Sekarang harganya jadi Rp4.000 per koin Pi. Nah, itu ya sesuai yang saya dapatkan dari data ya. Dan GCP itu bukan core team yang bikin, itu kesepakatan komunitas. Pertanyaannya, kenapa kamu tanya ya, Anda tanya di kolom komentar video saya, yang setuju GCP itu nggak ada yang jawab gitu. Aneh kan? Harusnya kan mereka jawab ya. Ayo, ini saya udah cair nih 1 Pi 5 miliar gitu. Belum ada guys, belum ada ya. Itu kabar hoax. Oke. Sampai hari ini pun belum ada yang cair 1 koin Pi itu 5 miliar, belum ada. Jadi belum bisa cair untuk harga GCP. Yang setuju GCP itu suruh beli, jual ke mereka gitu. Mau nggak dia belinya? Nggak mau kan? Nah, nggak mau, nggak punya duit nggak mereka. Makanya dia minta 1 koin Pi itu 5 miliar. Minta ke siapa? Ke orang yang mau beli 5 miliar. Ya, jual aja ke yang mau beli 1 koin Pi itu 5 miliar. Oke, jelas ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Subaryo Aja 7139. Jika ada penjual Pi dengan uang dulu, jika ada penjualan Pi dengan uang dulu, jangan mau. Betul. Oke. Seperti kasus-kasus yang kemarin saya baca komentar, ada yang katanya
mau mencairkan koin Pi ke komunitas tertentu atau ke PT tertentu, oknum-oknum orang yang memanfaatkan berita-berita hoax ini, dia sebetulnya tujuannya ingin mencairkan koin Pi, tetapi malah dimanfaatkan orang, ditipu orang. Apa itu? Disuruh menyetorkan uang 500 dulu, baru nanti cair berapa ya, 10 juta atau apa. Nanti mau mencairkan lagi sekian, setor lagi uang 500.000, nanti bulan depan cair dan lain pret. Itulah tanggapan saya, pret. Akhirnya ketipu, nggak cair-cair sampai hari ini, nggak cair-cair yang satu koin Pi itu 5 miliar. Ya. Nah, itu jangan sampai kalau Anda ingin mencairkan koin Pi itu simple. Anda sudah syaratnya itu sudah migrasi koin Pi. Koin kalian sudah migrasi ke dompet wallet kalian masing-masing. Lalu kalian transfer aja ke bursa. Kalian jual di sana. Ya harganya memang 4.000 untuk saat ini ya. Gitu. 4.000 rupiah satu koin Pi. Ya itu kan permintaan di market. Ya. Itulah harga yang sebenarnya. Nanti saya dijawab lagi. Itu di Buy Browser sudah ada GCP. GCP yang mana? Aplikasi mana? Ekosistem yang mana? Yang PBN. Oh iya, yang PBN itu ya. Oh iya, PBN. Bener, cair kok. Silakan cairkan ke sana coba. Bisa nggak? Satu koin Pi dikonversi jadi 5 miliar. Bisa nggak? Ayo, coba. Saya mau tahu. Yang sudah mencairkan satu koin Pi 5 miliar, coba komen di bawah video saya ingin tahu ya. Pasti diem aja, nggak berani kan, karena belum ada yang cair, belum ada yang bisa mencairkan satu koin Pi itu 5 miliar gitu ya. Duit dari mana? Duit dari langit turun gitu, duit kakek lu, kakek nenek lu gitu. Aduh orang Indo kalau mau pingin, kalau pingin kaya itu usaha kerja ya kan, ya nambang koin itu boleh-boleh aja ya kan, bisa kok jadi kaya, bisa ikuti program-program airdrop gratisan, rekrut orang sebanyak-banyaknya, baru kalian dapat ribuan koin, harganya $1 aja. Kalau kalian punya koin ribuan koin itu sudah lumayan, nanti kalian bisa jadi kaya ya. Apakah benar Min, dari crypto airdrop itu bisa jadi kaya? Bisa, kalau kalian tahu caranya. Trading juga bisa jadi kaya kalau kalian tahu caranya. Oke, sekarang tuh trading pakai AI sudah banyak banget yang sukses di sana gitu ya. Kita nggak perlu analisis di market, kita tinggal tidur aja dolar ngalir guys gitu ya. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Batur, atau komentar lah ya, komentar dari Batur Salembur 32. Saya nambang tapi saya masih waras, tidak mempunyai keinginan berlebihan, kaya tidak stres iya. Kaya tidak stres iya. Nah, betul. Dia bagus nih. Nah, kalau saya ngomong seperti ini, kalian tuh cerna dengan akal waras ya. Jangan seolah-olah saya ini dibilang munafik lah, menjelek-jelekkan koin Pi lah. Nah, kalau saya menjelek-jelekkan tuh ngapain saya nambang? Ya, kan lucu banget ya. Kalian ini mentah banget logikanya gitu. Selanjutnya pertanyaan atau komentar berikutnya dari Mansur 8308. Di akun sudah terbuka bongol. Di akun sudah terbuka bongolai. Ya, maksudnya dia dijawab mungkin ya. Selanjutnya dari Login FF. Sampai kiamat pun nggak akan ada harga GCV, disyukuri aja harga market saat ini. Betul. Nah, setuju nih saya ya sama Login FF. Cerdas nih ya, cerdas ya. Orang ini cerdas ya. Kemudian M Sarwan M Sarwan 1131. Jual aja Pi-nya, beliin Doge bisa dapat Bang. Ya itu terserah lah ya. Intinya koin Pi itu bagi yang sudah migrasi di walletnya ya kan, sudah bisa ditradingkan. Intinya sudah bisa ditradingkan, bisa dicairkan, bisa dibelikan apapun. Kalian mau beli mobil, beli sawah, beli rumah, beli motor, beli apa lagi, untuk kesehatan, untuk biaya anak kuliah, untuk apapun itu. Kalau koin Pi kalian sudah dimigrasikan, artinya sudah cuan.
kalian bisa jual di market dengan harga satu koin Pi saat ini adalah Rp4.000. Itu fluktuatif, wajar. Di market kripto tuh nggak ada yang stabil ya. Jadi pernah tuh ada isu-isu ya, koin Pi ini bakal jadi stable coin, pred ya. Nah, ini statement yang salah nih. Koin Pi bakal jadi stable coin USDT gitu, kayak USDT, USDC, USDY yang baru-baru itu ya. Masa iya kalau jadi USDT ya $1 dong. USDT itu kan ini ukurannya $1 ya, gitu. Nyatanya nggak jadi stable coin. Oke, itu juga hoax. Kemudian selanjutnya komentar berikutnya, atau lebih tepatnya pertanyaan berikutnya dari Ketut Karya. Mantap Bung, mohon bantu kami untuk cairin Pi lah. Nah, tutorial videonya sudah pernah saya bikin ya, bagaimana cara mencairkan koin Pi di OKX. Silahkan tonton sampai selesai. Pertama, kalian transfer dari wallet Pi browser kalian, yaitu di market kripto seperti OKX, BitGet, dan lain sebagainya. Kalian transfer ke sana, klik deposit. Setelah Pi kalian sudah masuk di sana, lalu kalian tradingkan, kalian jual. Trading itu jual beli ya. Jadi koin Pi kalian jual di market itu nanti jadi USDT. Setelah jadi USDT, kalau di OKX kalian bisa jual lagi melalui pair to pair, atau kalian bisa transfer USDT kalian di market Indonesia atau di bursa Indonesia seperti BitTime, ada juga Pintu, ada juga dan lain sebagainya. Ada juga ya. Pokoknya yang saya sebutin ini yang sudah pernah bekerja sama dengan saya, teman-teman. Dan saya adalah brand ambassador resmi daripada bursa Pintu Indonesia dan juga BitTime. Oke, silakan linknya ada di deskripsi video, kalian daftar di sana, verifikasi. Setelah itu udah masuk di USDT kalian ke dalam bursa Indonesia seperti Pintu atau BitTime, lalu kalian jual lagi USDT-nya, nanti jadi rupiah. Setelah jadi rupiah, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kalian withdraw ke bank nasional kalian, bisa ke bank seperti Bank Neo, bisa ke bank digital yang lainnya, bisa ke bank BRI, bisa ke bank nasional, intinya bisa ke bank seluruh Bank Indonesia kalau sudah jadi rupiah. Sesimpel itu sebetulnya. Video saya pernah saya tutorialkan di OKX ya, teman-teman. Selanjutnya, kalau ingin mencairkan koin Pi ya di bursa aja, bro ya. Jangan sampai ketipu lah dengan orang-orang oknum-oknum yang mengatasnamakan pendukung GCP. Ujung-ujungnya nanti koin Pi kalian transfer ke orang yang dukung GCP, mengiming-imingi, oke bro, saya beli koin Pi kamu dengan harga 30 juta umpama, atau harga 5 miliar satu koin Pi. Wah, ini sultan nih ya, bagus nih. Saya beli koin Anda satu koin Pi 5 miliar harga GCP gitu ya. Dan itu DM-an medsos ya, baik itu di Instagram, YouTube atau TikTok atau medsos manapun, di Facebook gitu ya. Kalian percaya, kalian transfer ke dompet Pi browser orang tersebut. Setelah udah terkirim, nggak dibayar, nggak ditransfer ke bank kalian. Kan ini merepotkan, ya kan? Kalian ketipu satu koin Pi dengan harga 5 miliar, hilang dong, ya kan? Padahal ya nggak mahal-mahal amat, cuma 4.000 gitu ya. Tapi itulah penipuan. Tapi kalau kalian bisa jualnya banyak gitu ya, ya lumayan 4.000 kali gitu ya. Ya lumayan juga itu duit gitu loh. Ya itulah berkedok-kedok yang percaya GCP akhirnya ketipu dengan orang yang sejalan dengan GCP gitu ya. Ini udah banyak terjadi seperti itu. Bahkan di Telegram tuh banyak sekali ya penipuan-penipuan menerima koin Pi 1 Pi 5 miliar atau harga GCP gitu ya. Setelah ditransfer itu nggak dibayar. Itulah makanya beda dengan di bursa, guys. Di bursa ya faktanya harganya di market itu adalah 4.000, ya udah kalian jual harga segitu langsung masuk ke rekening kalian dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Makanya kalau pemain kripto udah nggak heran untuk mencairkan kripto tuh bagaimana, itu nggak heran. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai Anda tertipu dengan orang-orang yang meresahkan dan mengatasnamakan harga GCP. Selanjutnya dari Janekul 2055 ya mungkin. Bang, mohon beri petunjuk apakah Pi Network patut dipertahankan. Menurut saya
Kalau kalian ingin masih nambang, toh ini gratis, ya silakan ya. Kalau patut nggak patutnya itu masing-masing penilaian kalian masing-masing. Toh saya juga nambang, tapi saya nggak e-floatnya itu nggak percaya GCP. Ya kan udah cuan gitu loh ya, buat apa? Ya kan? Kan udah listing, udah bisa dijual gitu waktu itu ya. Nggak tahu kalau sekarang. Kalian coba iseng-iseng aja jual ya. Belajarlah, belajar transaksi kripto di market gitu ya teman-teman. Kalau patut nggak patutnya, ya saya juga nambang ya patut-patut aja bagi yang masih pingin nambang, toh gratis ya kan. Kalau nggak patut ya silakan uninstall saja, beres kan? Itu penilaian Anda masing-masing. Tapi sekali lagi, GCP itu adalah harga impian semua orang, nggak termasuk saya, karena saya udah cuan. Ngapain gitu ya, ngarepin yang harga yang nggak masuk akal gitu ya. Itu harga halu banget gitu. Kemudian Muhammad Bian, sama jadi ngeri, sekarang ikut trading sama invest, banyak yang ketipu dari dolar jadi USDY, alhasil nggak bisa dicairin. Nah inilah ya, mungkin trading yang salah, kemudian invest di aplikasi yang salah, ya resiko. Semua aplikasi itu ada resikonya. Resiko ya tentunya harus diminimalisir dengan manajemen yang pas ya. Intinya di kripto itu fluktuatif sifatnya ya kan, naik turunnya sangat lumayan, ketika naiknya juga lumayan, turunnya juga lumayan. Jadi resiko sudah harus kita pahami. Komentar berikutnya dari Icu Sugiharto 8911. Oh ya, koin kamu udah dijual belum? Jangan-jangan nunggu juga. Hahaha. Lah, silakan tonton video saya beberapa tahun yang lalu atau setahun yang lalu lah, atau belum ada, Ding. Sejak 20 Februari ya, saya sudah jual koin B saya di OKX. Banyak banget ketipu. Ini dari Janikul, banyak banget ketipu koin hasil 5 tahun ludes suami istri dan lain-lain. Nah, ini ya. Ini mungkin ketipu yang model gimana? Mungkin ya jual ke orang yang nggak dikenal, sudah ditransfer nggak dibayar ya. Kalau di bursa insya Allah itu nggak ada yang ketipu. Bursa itu amanah. Bursa itu bisa dipercaya ya. Kalau nggak dipercaya nggak jadi bursa guys ya. Transaksinya tuh pasti cair kalau udah listing di bursa guys. Selanjutnya ada Kang Tisna Channel. Nggak ada GCP, saya udah jual koin P saya semuanya. Sekarang udah habis yang udah dapat dari koin P gratis lagi. Iya. Ya, ini cocok banget ketika listing ya udah jual ya. Sesuaikan aja kebutuhan gitu, guys. Kemudian ada Duspa Ganteng. Betul nggak akan GCP itu 5 miliar itu penipuan? Betul, nggak akan GCP itu 5 miliar itu penipuan. Betul. Ya, saya setuju dengan Duspa Ganteng. Penipuan. Entah siapa dulu itu ya, dari mengatasnamakan katanya dari komunitas Cina gitu ya. Sementara saya tanya-tanya orang Cina tuh nggak kenal P network. Nggak semuanya kenal ya, karena ini memang komunitasnya nggak semuanya, belum semuanya kenal. Kalau Bitcoin itu sudah mendunia. Kalau Anda tanya ke semua negara, bertanya dengan orang tahu tentang kripto, dia bilang tahu, pasti tahu dengan Bitcoin, karena Bitcoin ini bapaknya kripto yang pertama lahir gitu ya, itu Bitcoin. Ada komentar dari Khalid Creator. Gimana caranya yang masih tentatif KYC biar lulus? Wallet saya pernah ketipu sama Hadi, siapa ini maksudnya? Sama hadiah koin P dan masukin 24 pin. Makanya saya ganti wallet baru. Malah tentatif KYC sudah hampir 9 bulan. Nah, ya. Ya inilah gimana caranya yang masih tentatif. Tentatif itu sesuai sistem, by system. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tunggu aja. Nanti ada keterangannya. Biasanya kalau udah tentatif itu nanti antara lulus dan tidak lolos KYC. Itu aja jawabannya. Artinya masih dalam masa tenggang. Intinya masa peninjauan itu tentatif. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia nanti nggak lulus ya kita KYC ulang. Kalau dapat undangan KYC lagi. Kalau nggak bisa, kalau lulus ya alhamdulillah gitu ya. Inilah makanya kita kalau masuk ke website yang mengatasnamakan GCP itu hati-hati guys ya, jangan sampai kita memasukkan frasa sandi itu gitu. Ini ada dijawab sama siapa nih, sama Dewa Jebul 2022.
Sama bro, kejadiannya udah 9 bulan masih tentatif, itu tandanya diblokir. Jangan berharap lagi bro. Bukan diblokir, tapi masih ditinjau. Kalau data kita lolos ya lolos, kalau enggak ya enggak gitu. Nah ini dari komentar dari Bali Mula. Bitcoin aja mahal, itu pun dulu nambang gratisan kayak Pi Network. Jadi kalau mahal ya mungkin bro. Nah ini dia menyamakan Pi Network dengan Bitcoinnya jauh bro, nggak selevel, nggak sebanding. Kalau untuk kegunaan daripada koin Pi itu sendiri, ini lebih banyak kegunaannya Pi Network, karena Pi Network ini ekosistemnya dulu yang dibangun dari awal ya. Nanti kedepannya bukan hanya di market gitu ya, tetapi bisa ke utilitas gitu. Ini bedanya kripto Bitcoin dengan Pi Network. Kalau Pi Network ini lebih ke fungsinya, banyak fungsi, bisa langsung ke utilitas dulu gitu. Makanya Pi Network atau Core Team itu membangun ekosistemnya dulu, baru ya Pi Network dilistingkan kan gitu. Setelah udah listing kan sudah ada harga, makanya platform ekosistem ini harusnya sih mengikuti yang ada di market. Logikanya begitu, nggak mungkin ekosistem yang menentukan harga gitu ya. Kan ekosistem yang bikin aplikasinya kan orang-orang, komunitas juga. Nah, sesama komunitas ini berani nggak dia beli satu koin Pi 5 miliar? Logikanya begitu kan. Makanya saya sering menyadarkan teman-teman, sudahi halumu gitu ya. Sudahi halumu. Gitu teman-teman. Yang saya permasalahkan adalah GCV itu ya. Saya nambang koin Pi, saya nggak berharap GCP karena sudah cuan ya, sudah cuan gitu. Dan ikhlaskan saja buat kalian yang dulu-dulu itu ketipu ya, yang ketipu jual-jual koin Pi itu dibeli 20.000, kemudian ya itulah ya, itu yang beli yang ketipu gitu ya. Sekarang harganya kan 4.000 di market ya, yang ketipu itu yang beli, yang jual yang cuan gitu ya. Makanya wah ini yang jual dulu-dulu itu pasti ya seneng gitu ya. Ternyata ya udah cuan, walaupun belum listing mereka kan pernah jual-jual juga. Kalau saya nggak pernah nampung, saya nggak pernah jual sebelum listing di market ya. Saya nggak pernah. Gitu teman-teman, oke. Jadi kalau Pi Network disamakan Bitcoin itu jauh banget. Diketawain sama pemegang atau holder Bitcoin bro. Asli diketawain banget, sumpah. Kemudian Louis JSBSIS. Jangan duduk aja bang, buka beranda Pi browser, baca perkembangan. Anak tetangga saya umur 5 tahun lebih jago ngomong. Dah, saya disamakan dengan anak 5 tahun bro. Ini PA banget nih orangnya, komentarnya nggak logik banget gitu ya. Ini si Louis ini ya. Emangnya umur 5 tahun bisa tahu tentang kripto? Ini otaknya udah rusak banget gitu ya. Bali Mula. Padahal sampean sendiri nambang gratisan juga. Emang sampean bisa bikin koin berita hoax? Inilah ya. Ini kalau dia tuh melihat video saya tuh nggak dicerna dengan akal waras ya. Jadi seakan-akan ini saya ini benci banget dengan Pi Network gitu ya. Menjelek-jelekan Pi gitu ya. Padahal saya tuh nggak menjelekkan Pi. Saya tuh ingin memberi edukasi bahwa harga GCV itu adalah nggak logis, nggak masuk akal. Ya nanti saya dijawab lagi, iya otak lo ya nggak nyampe. Lah sedangkan Core Team aja nggak menentukan harga kok, ya kan? Harga ya di market itu. Kan yang menentukan utilitas yang mana, ya ekosistem yang mana yang mau beli koin kamu itu 5 miliar. Coba jawab pertanyaan saya, tulis di kolom komentar ya. Kemudian pertanyaan dari Samsudin. Kamu itu sok pintar, GCP itu tujuan ekosistem. Betul. Tujuan kan? Sekarang saya mau tanya, ekosistem yang mana yang mau beli satu koin Pi 5 miliar? Ayo. Coba tulis di kolom komentar ya. Samsudin ya. Samsudin PA. Coba tulis di kolom komentar. Mana? Ada nggak ekosistem yang mau beli koin Pi itu satu koin Pi kamu itu 5 miliar? Sultan banget gitu ya. Ekosistem ini atau aplikasi itu yang mau beli koin Pi kalian 5 miliar. Sultan banget ya. Betapa kayanya saya kalau saya bisa ngejual ribuan koin Pi gitu ya dengan harga 5 miliar. Wah, saya sudah bermimpi. Wah, saya sudah pamer-pamer sama tetangga saya mau jadi sultan nih gitu.
Tapi kenyataannya mana? Ya, kalau kalian masih belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi inti dari video ini adalah, sekali lagi teman-teman, kalau kalian ingin berharap tetap aja percaya dengan GCP, ujung-ujungnya kalian ketipu, mending kalian jual sekarang aja di bursa. Kalau kalian ingin nunggu harganya lebih mahal lagi, ya tunggu, di hold dulu. Ikuti perkembangan di bursa, itulah harga yang bisa kalian nikmati saat ini. Atau kalian ingin jual ke teman kalian, atau kalian ingin nipu juga, silakan ya. Tapi tanggung dulu resikonya nanti. Oke. Mana acuan yang benar? Ya acuan yang benar adalah ya di market. Bukan menentukan harga seenaknya sendiri. Utilitas mana yang mau menerima ya. Mereka juga itu masih berharap gitu teman-teman. Jadi belum ada yang pasti. Kan aneh banget ya, koin kripto gratisan, sudah listing, sudah alhamdulillah, sudah ada harga, masih aja percaya GCP gitu ya. Aduh, udahlah ya. Bye-bye.